Tapi sejak awal dia sudah takabur. Cuma harus diuji sehingga muncullah dari batin takaburnya keluar. Dia tidak sembunyikan lagi. Dia hadirkan itu di hadapan Tuhan. Makanya bahasa Quran kana wastakbara wa kana minal kafirin. Orang zalim itu tahu ratusan ribu bab pengetahuan, tetapi untuk ruhnya sendiri ia tak tahu. Jadi untuk ruhnya sendiri ia tak tahu. Ia tahu sifat-sifat setiap keberadaan, tetapi ia seperti keledai saat menjelaskan hakikat dirinya sendiri. Kita banyak tahu ini, tahu itu, dan seterusnya, tetapi kita tidak tahu diri kita sendiri. Karena kita punya lapisan-lapisan dalam batinnya. Yang menarik dalam Al-Quran, wa khalaqakum atwaran. Kami menciptakan kalian itu berlapis-lapis. Wa khalaqakum atwara dalam Al-Quran. Kami menciptakan kalian berlapis-lapis. Jadi kalau selama ini kita hanya mengira tubuh, oh ternyata kita punya nafs, oh ternyata kita punya ruh, oh ternyata kita punya hati. Terus seperti itu. Jadi ada banyak hal ternyata yang hadir di dalam diri kita. Karena kita hanya menyangka di luar tubuh, nah akhirnya kita lalai ke dalam batin kita sendiri. Makanya akhirnya kita mencari di luar, sehingga yang kita tahu yang di luar ini ada itu, ada ini, ada itu. Ketika kembali ke dalam, kita blank, ya nggak tahu. Ya. Nah, inilah inti jiwa seluruh pengetahuan. Kau tahu siapa dirimu di hari akhir nanti. Tapi ini dalam ya. Cuma intinya adalah kita itu pada akhirnya akan tahu siapa diri kita. Kita tahu fashion kita tahu mau mengapa, sedang apa, mau kemana. Ya, kalau tahu itu insya Allah kita tidak terombang-ambing ya. Kalau tidak tahu biasanya kita terombang-ambing mau ke sini, ke situ, dan seterusnya, kita ikut saja terus. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita, fashion kita seperti apa yang bisa kita lakukan, sekarang sedang berada di mana untuk kemana, insya Allah kita tidak terombang-ambing. Kau tahu usuluddin, dasar-dasar agama, tapi lihatlah dasar dirimu. Apa dirimu baik? Hai orang besar, tahu dasar dirimu lebih baik daripada dua dasar itu. Dua dasar itu ini Rumi ngeritik itu fikih dan kalam. Dia ngeritik ilmu fikih dan ilmu kalam. Jadi ma'rifatun nafs itu lebih bermanfaat daripada belajar menghabiskan usia belajar fikih dan ilmu kalam. Karena ilmu ma'rifatun nafs itu kita bawa sampai ke akhir gitu. Makanya pentingnya belajar ilmu nafs seperti itu. Makanya setelah belajar tauhid itu belajar ilmu nafs, sehingga terlalu dibanding man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Supaya kau tahu dasar dirimu sendiri. Ya, lanjut. Nah, benar ya? Ya. Duhai jiwanya jiwa, siapakah kami yang seolah layak berdampingan denganmu? Kami adalah ketiadaan dan keberadaan kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang ponakan keberadaan. Ini menjadi satu dasar penting ketika kita ingin masuk dalam pembahasan jiwa, khususnya dalam ranah tasawuf. Jadi tetap kita tidak boleh melupakan dua pembahasan penting kemarin tentang tauhid ya. Jangan pernah lupakan itu, karena itu menjadi dasar. Nah, sehingga muncul syair ini. Kami adalah ketiadaan dan keberadaan ini adalah fata morgana. Nanti slide terakhir, kalau Anda tahu apa kita hari ini selesaikan atau tidak, nanti kita lihat. Nanti saya taruh di terakhir untuk mengetahui betapa kita ini tiada, kan? Dan kau ini maksudnya Tuhan adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini nothing, tidak punya apa-apa,
jahil, kalau tahu itu diajarkan Tuhan, dan seterusnya. Jadi itu harus kita sadari terus-menerus sehingga insya Allah itu akan membantu kita dalam perjalanan ruhani. Nah, jiwa tak lain hanyalah kesadaran dalam cobaan. Siapa yang kesadarannya bertambah, jiwanya meningkat. Biar aja. Biar aja. Jiwa kita lebih luas dari jiwa hewan. Dari sisi mana? Dari sisi kesadaran kita lebih banyak, maka ruh malaikat lebih luas dari ruh kita. Karena malaikat tak punya panca indera. Kenapa demikian? Karena indera ini bawaannya tubuh ya. Karena kita punya tubuh, kita punya nafsu. Jadi karena kita punya tubuh, kita punya nafsu. Yang tidak punya tubuh, dia tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya tubuh. Dia ruh, nggak punya tubuh. Makanya dia tidak punya nafsu. Karena dia tidak punya nafsu, dia tidak punya maksiat. Nah, kita karena ada tubuh, ada maksiat. Karena ada nafsu. Nafsu ini yang menentang keinginan ruh, kan? Karena kita mendahulukan nikmat tubuh ini yang disebut dengan nafsu. Nah, ruh wali-wali ilahi lebih luas dari malaikat. Tak usah heran dan takjub, sebab itu mereka sujud pada Adam. Ruh Adam lebih luas daripada mereka. Kan? Jadi wa'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum alal malaika. Itu ayat Al-Quran. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama-namanya. Summa aradahum alal malaika. Kemudian nama-nama ini Adam ajarkan kepada malaikat. Jadi gurunya malaikat justru Adam. Karena summa aradahum alal malaika. Kemudian Adam yang mengajarkan nama-nama itu kepada malaikat. Jadi Adam tahu langsung dari Tuhan nama-nama ini. Malaikat tidak langsung dari Tuhan, tapi dia dari Adam. Summa aradahum alal malaika. Itu ayat Al-Quran. Itu menjelaskan kenapa Rumi menjelaskan seperti ini. Jika tidak, sungguh perkara yang tak layak, yang lebih tinggi, sujud pada yang lebih rendah. Itu tidak mungkin. Kan? Makanya ketika ada perintah sujud, semuanya sujud illa iblis. Kana wastakbara wa kana minal kafirin dalam ayat Al-Quran. Jadi semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Kana wastakbara wa kana minal kafirin. Sejak awal iblis itu takabur. Sejak awal. Jadi makanya bahasa Quran menggunakan kata kana. Kana itu sejak dahulu sampai sekarang. Itu maksudnya dalam bahasa Arab kalau pakai istilah kana. Kana sejak dahulu sampai sekarang. Nah, Tuhan menguji dengan perintah sujud. Nah, ketika perintah datang, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Takaburnya muncul. Tapi sejak awal dia sudah takabur. Cuma harus diuji sehingga muncullah dari batin takaburnya keluar. Dia tidak sembunyikan lagi. Dia hadirkan itu di hadapan Tuhan. Makanya bahasa Quran kana wastakbara wa kana minal kafirin. Oke, lanjut. Oh iya, sampai sini ada dulu. Kadang-kadang kita juga punya pertanyaan kayak nama-nama itu sebenarnya apa sih yang diajarin, San? Karena banyak banget tafsir yang beda-beda. Iya. Apa gitu? Kenapa? Asal-usulnya itu apa yang diajarin itu? Karena dia di alam ruh, pengajaran ini di alam ruh, makanya itu hakikat-hakikat. Ya, jadi asma itu tidak lain adalah hakikat-hakikat segala sesuatu, bukan nama-nama benda ya. Sesuai terjemahan ya, kalau terjemahan di Quran kan nama-nama benda, bukan. Tapi hakikat apa ya? Kita tidak tahu ya hakikat. Ada yang menafsirkan itu asma, boleh juga asma. Karena yang dimaksud asma itu hakikat, bukan nama. Karena intinya itu di balik nama kan. Ada nama, ada sesuatu di balik nama. Jadi kalau diajarkan asma, maksudnya bukan nama itu, tapi sesuatu di balik nama. Tapi pada saat Adam turun ke bumi itu, ya, apakah sudah mengetahui ini pohon, ini batu, ini matahari, ini hewan, ini apa semua, apa yang dia makan kan
apakah berikut dengan semua pengetahuan itu atau Iya, ada beda? iya. Sama, kita juga dulu begitu, bedanya kita lupa. Makanya kita diingatkan. Makanya kata Tuhan, wahai Rasulullah, innama anta mudzakir. Wahai Rasulullah, kau itu pengingat. Pengingat. Rasulullah tidak mengajarkan yang baru karena sudah ada pre-installnya di sini. Rasul cuma bilang, itu fitrah ya. Itu dosa ya. Itu. Akhirnya fitrah kita yang menjawab, oh iya, betul Nabi. Oh iya, gitu, kayak gitu. Ustaz, apa yang menyebabkan kita itu lupa? Terus kalau kaitannya sama pejalan tadi, umumnya kan tidak mudah menemukan ujung dari pejalan ini. Apa maksud Tuhan untuk membuat kita itu susah? Nggak mudah. Nggak kira-kira itunya apa, Ustaz? Itu nggak mudah pejalan itu, dan nggak semua pejalan ketemu kan? Betul. Ya. Jadi memang kalau kenapa lupa itu ada dua teori. Teori pertama menjelaskan ketika ruh masuk ke tubuh, saat itu dia lupa. Saat itu dia lupa. Kecuali kita lahir dari rahim yang suci. Ya. Atau seperti, nggak usah jauh-jauh ya, itu Nabi ya. Ainul Qudat. Ainul Qudat itu seorang sufi besar. Jadi kata dia bilang begini, masih hangat di telinga saya ketika saya menjawab bala syahidna. Ketika Tuhan bertanya, apakah aku Tuhanmu? Bala. Jadi kata Ainul Qudat, masih hangat di telinga saya ketika waktu itu Tuhan bertanya, bukankah aku Tuhan? Dan saya menjawab iya. Di alam ruh, sebelum dia lahir. Seperti itu. Nah, makanya nggak usah Nabi, ini wali loh. Apalagi para Nabi. Nah, itu. Jadi, itu bisa. Ini makanya pertama, otomatis ketika dia tersambung ya, dia lupa. Nah, kecuali tadi lahir dari rahim yang suci seperti Sayyidah Maryam atau para nabi dan seterusnya. Yang tadi Ustaz bilang itu kan lahir dari rahim yang suci. Konteksnya lahir dari yang suci kan kita berpikir kayak untuk sekarang ya, pemikiran sudut pandang sekarang kayaknya orang berpikir konteks yang apa sih gitu kan. Padahal sejatinya itu sebenarnya yang tadi Ustaz bilang, ketika kita diberi Tuhan menurunkan si ruh ini ke jasad kita, itu kan masuknya dibilangnya jiwa. Nah, kemarin kita bahas tentang jiwa yang tenang. Sebenarnya ketika kita sudah mencapai ke situ dan mengetahui dalam kesadaran kita, yang tadi yang dibilang, kalau saya ya berpikirnya pasti semua juga kalau kita udah tahu ranah ke sini ke yang itu tuh yang tadi Ustaz bilang itu gitu, itu pasti akan balik. Dan itu bukannya termasuk dengan kelahiran yang baru ya, maksudnya kelahiran baru tuh kayak kita jadi kayak gini, kalau di Quran itu kan akan datang pewaris yang tadi Ustaz bilang, salah satunya misalnya wali. Nah, kita itu kan ingin mengetahui sesuatu, ada perantara. Contoh kayak saya datang ke sini, perantara yang melalui Ustaz. Nah, ketidaktahuan saya, tapi dengan tingkat kesadaran saya bukan hanya sekedar fisik tentang materi ilmu ini, tapi bagaimana cara membersihkan hati, pencapaian ke kolbu salim itu, supaya kita mengingat lagi cahaya yang terdahulu gitu kan. Terkadang kita itu mau jalan sebagai pejalan ini banyak kebimbangan, sedangkan di jalan di sana aja banyak rambu-rambu. Apalagi kita di sini, karena kan kita banyak terdogma dengan ya kita belajar fikih, belajar apa itu kan dibahas syariatnya ya. Tapi di sini yang saya pengen lebih pahami, bagaimana mencari untuk kelahiran itu supaya kita tuh tidak salah jalan lagi sebagai pejalan ini gitu. Intinya sih ke situ. Mungkin saya mewakili dari yang lain, bahasanya mungkin susah itu. Oh iya, betul. Saya lupa tadi jawab. Jadi ada, saya ingat syair Rumi, mengapa sejak awal cinta itu berdarah dan luka. Karena dia hanya menginginkan kekasih, itu jawabannya. Mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena dia hanya menginginkan kekasih. Jadi
kalau tidak mau jadi pecinta, semuanya jadi mudah. Yang menjadi susah itu kau mau jadi pecinta, karena berarti kata Rumi, kau hanya mau kekasih. Karena kekasih ini batin, otomatis yang zahir itu kau singkirkan. Kan? Yang zahir itu kau singkirkan. Sedangkan kita ini mau ragu, langkan enggak ya? Gitu kan, langkan ya. Zahir masalahnya indah kan? Zahir masalahnya indah gitu. Kita belum begitu rela untuk meninggalkan keindahan zahir ini. Makanya kita ragu, melangkah deh. Akhirnya ya kita nggak melangkah gitu karena pesona zahir ini. Nah, otomatis kalau kita berjalan menuju ilahi, dan Tuhan sendiri yang mengatakan ya, kalau bukan main-main, kalau dia ada hamba menuju diriku, saya pasti uji dia. Saya akan pasti mengujinya. Kau mau benar-benar menjadi pecinta atau enggak itu kan? Makanya diuji. Nah, disitulah kita melihat ininya, deritanya, seperti itu. Di situ kita akan melihat deritanya. Jadi memang tidak mudah, makanya caranya jangan berjalan dengan ekstrim, pelan-pelan aja. Jangan, tahu-tahu dia tinggalkan pekerjaannya itu. Tahu-tahu dia sumbangkan semua pakaiannya. Tahu-tahu dia jual rumahnya, beli rumah itu. Jangan seperti itu. Pelan-pelan saja. Kemelekatan yang kecil-kecil dulu. Oh, saya masih melekat ke pisang goreng. Sudah pisang goreng aja dulu. Gitu kan, pisang goreng. Bagaimana saya tidak melekat dengan pisang goreng ini? Kan seperti itu. Yang sederhana aja dulu. Nggak usah langsung yang berat-berat. Pelan-pelan aja. Nanti insya Allah pelan-pelan ini, karena saya terlatih yang kecil-kecil, yang besar-besar itu sudah mudah. Jadi karena ada kawan saya begitu, karena dapat kajian seperti ini. Ya, akhirnya dia kehilangan harta dan tidak menjadi sufi.